Soal yang nomor satu untuk bagian esai adalah mengenai titik sampel, ruang sampel, dan juga kejadian. Diketahui, pelemparan sebuah dadu dilakukan oleh Ika sebanyak 2 kali. Jadi sebuah dadu dilempar 1 kali, kemudian dilempar lagi 1 kali. Yang ditanyakan adalah A. Banyak titik sampel, B. Ruang sampel, C. Banyaknya kejadian pelemparan dadu pertama menghasilkan angka yang lebih kecil dibanding dadu yang kedua. Untuk menjawab soal seperti ini, langsung saja kita menggunakan tabel konfigurasi. Jadi, tabel konfigurasi biasanya digunakan untuk menghitung titik sampel atau menentukan ruang sampel 2 buah benda, misalkan dadu atau uang logam dan lain sebagainya. Kita buat tabelnya, misalkan tabel horizontal ini, bagian horizontal adalah pelemparan pertama sebuah dadu. Lemparan pertama sebuah dadu akan menghasilkan kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Ini misalkan lemparan pertama. Kemudian yang bagian vertikal dari tabel ini adalah hasil dari pelemparan kedua. 6. Ini adalah hasil pelemparan kedua. Maka di sini kita lihat titik sampel yang dapat terbentuk, kita daftarkan satu persatu. Di sini ada 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Lalu di sini ada 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, dan 6.2. Ini bisa dilanjutkan seterusnya hingga di sini adalah 6.6. Jadi ini untuk menyingkat waktu, di sini saya terus klik saja kurang lebih seperti ini. Maka kita sudah bisa menjawab soal bagian A mengenai banyaknya titik sampel. Banyak titik sampel adalah, kita lihat banyak titik sampel yang dimaksud adalah banyaknya pasangan-pasangan dari pelemparan dari pertama dan kedua yang terdapat pada tabel konfigurasi ini. Yang kita lihat di sini pada pelemparan pertama terdapat 6 kemungkinan, artinya kita tulis 6. Dan pada pelemparan kedua di sini juga terdapat 6 kemungkinan. Sehingga ini menjadi 6 dikali 6 sama dengan 36 titik sampel. Jadi di sini jawaban dari bagian A adalah 36 titik sampel. Untuk bagian B adalah yang ditanyakan ruang sampel. Juga sudah bisa kita jawab. Ruang sampel ini adalah himpunan dari titik sampel yang terdapat pada pelemparan 2 buah dadu mono. Pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Jadi di sini ruang sampel dilambangkan S sama dengan kita bentuk himpunan
Jadi anggota-anggotanya adalah 36 titik sampel. Jadi cukup panjang. Bisa kita tulis di sini 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Lalu kita kembali ke baris kedua, ada 1,2, ada 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2. Lalu di baris ketiga ada 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. Lalu baris keempat 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Lalu baris kelima 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Baris terakhir 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, dan yang terakhir adalah 6,6, dan kita tutup dengan kurung kurang. Jadi ini adalah jawaban bagian B, yakni ruang sampel. Selanjutnya adalah bagian C, yang ditanyakan banyak kejadian pelemparan dadu pertama menghasilkan angka yang lebih kecil dari dadu kedua. Di sini kita cukup melihat ruang sampel yang telah kita tulis tadi di bawah. Nah, kita lihat di bagian ini, langsung saja kita tulis bagian C, banyak kejadian yang ditanyakan banyaknya kejadian D1 kurang dari D2. Yang paling aman kita tulis dulu ruang sampelnya. Kita cari satu persatu. D1 kurang dari D2. Jadi angka yang pertama harus lebih kecil dari angka yang kedua. Kalau kita lihat di sini, kita cari angka yang pertama kurang dari angka yang kedua, maka dapat 1,2. Kemudian 1,3, kemudian 2,3, kemudian 1,4, 2,4, 3,4, kemudian 1,5, 2,5, 3,5,
4,5, lalu ada 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, dan yang terakhir 5,6. Kita sudah mendaftarkan sampelnya sehingga yang ditanyakan banyaknya atau NS adalah sebanyak, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, NS-nya adalah 15. Banyak kejadian pelemparan pertama kurang dari pelemparan kedua adalah sebanyak 15.